semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Lestari, NRP 500423119 dari Prodi Kimia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai 5 lab dan 1 lab yang berada di luar Departemen Kimia yang digunakan sebagai bidang peminatan di Departemen Kimia sendiri. Apaan aja sih labnya? Oke, simak. Yang pertama yaitu lab KME, Kimia Material dan Energi, yang dimana terletak di lantai 1. Di mana kepala labnya yaitu Prof. Joko dengan anggota Prof. Irmina, Prof. Nurul, Prof. Didik, Pak Lukman, Pak Eko, Pak Wahyu, dan juga Bu Afifah. Riset atau fokusan dari KME sendiri yaitu berfokus pada efisiensi penggunaan sel bahan bakar dan juga pengaplikasiannya pada fotokatalis. Namun untuk riset yang telah dilakukan oleh anggota maupun kepala lab dari KME sendiri yaitu ada banyak sekali, beberapa di antaranya yaitu tentang fotokatalis, zeolit, dan juga polimer. Lab ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak besar atau industri besar seperti Pertamina dan juga industri besar lainnya, yang dimana penggunaan lab ini juga tidak hanya difokuskan pada TA, namun pada penelitian riset proyek dosen dan juga bisa digunakan untuk PKM. Laboratorium yang kedua yaitu laboratorium bahan bakar atau biasa disebut dengan Fusela, di mana fokusan dari laboratorium ini sendiri yaitu di bidang energi yang merupakan sebuah penggabungan dari geokimia molekuler dan juga bidang minyak untuk energi, di mana kepala labnya yaitu Bapak Trianda dengan anggota labnya yaitu ada Prof. Yulfi, Prof. Ferry, Prof. Hamzah, Prof. Ahnus, Bu Yuli, dan juga Bu Zahra. Di mana topik-topik yang dibawakan oleh beliau-beliau ini atau yang telah dirisetkan yaitu mengenai pemurnian gas untuk energi, pemurnian zat, pemisahan gas, dan berbagai macam lainnya. Yang ketiga yaitu laboratorium kimia mikroorganisme, di mana fokusan dari laboratorium ini sendiri yaitu pada fermentasi, biodegradasi, dan juga biodekolorisasi, yang mana kepala labnya yaitu Prof. Adi dengan anggota lab Pak Danang, Pak Hamdan, dan juga Prof. Rosa. Untuk riset-riset yang telah dilakukan yaitu meliputi identifikasi bakteri pada suatu zat tertentu ataupun tentang absorbansi bakteri pada suatu zat warna, dan hal-hal yang mengenai bakteri lainnya. Lab kimia bahan alam dan sintesis, di mana kepala labnya sendiri yaitu Prof. Mardi dengan anggota labnya Pak Fadlan, Bu Fatma, dan juga Bu Fahima, di mana fokusan dari lab ini sendiri yaitu mengenai sintesis senyawa organik dan juga sintesis senyawa-senyawa lainnya yang berhubungan dengan topik yang relevan saat ini. Laboratorium selanjutnya yaitu laboratorium ISA, yang artinya instrumentasi dan sains analitik, di mana kepala labnya sendiri yaitu Bapak Jarod dengan anggota yaitu Bu Ita, Prof. Reddy, Bu Harmami, Pak Hendro, Pak Suprapto, Bu Nikma, Bu Zeni, Bu Kartika, dan juga Pak Grasianto, di mana fokusan atau topik dari lab ISA sendiri ini sangat relevan dengan prodi yang baru ada di Departemen Kimia, yaitu prodi SAIK, di mana nantinya akan berfokus pada analitiknya, seperti absorpsi, ekstraksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan analitik. Laboratorium yang selanjutnya yaitu laboratorium fasilitas membran, di mana tempatnya sendiri itu agak jauh dari Departemen Kimia, namun masih di daerah sekitar Departemen Kimia, yaitu di daerah Teater A, di mana laboratorium ini sendiri dikepalai oleh Prof. Hamzah dengan anggota Prof. Nurul, Bu Zeni, dan juga Pak Trianda. Untuk fokusan atau riset dari laboratorium ini sendiri yaitu sangat fokus pada membran dan juga baru-baru ini meneliti tentang hydrogen blue, yang dimana juga disesuaikan dengan topik-topik yang sedang berkembang. Laboratorium ini juga didukung oleh PT Minyak Sawit. Untuk bidang peminatan atau lab yang akan saya ikuti nantinya, untuk saat ini yaitu saya berminat atau sangat tertarik dengan topik-topik yang dibahas pada laboratorium kimia material dan energi dengan kalab Prof. Joko, karena menurut saya untuk material sendiri fokusnya sangat banyak di bidang saat ini ataupun di industri yang berkembang saat ini. Jadi ketika nanti saya dapat mengimplementasikan ilmu saya untuk berfokus pada kimia material, saya berharap untuk setelah lulus nanti dapat bekerja di